Teman-teman, di video ini kita akan belajar menuliskan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP di VBA Excel. Secara khusus nantinya saya akan berikan contoh untuk VLOOKUP. Jadi untuk HLOOKUP teman-teman bisa coba sendiri karena prinsipnya sama. Teman-teman, di sini saya sudah sediakan contoh tabel, ya, contoh data. Jadi nantinya saya mau mengambil data gaji berdasarkan kode yang ada. Jadi kalau kodenya 1, dia akan ambil gaji gaji 500.000. Kalau kode 2, 1 juta, kode 3, 1.500.000. Kalau kita gunakan rumus VLOOKUP biasa, maka sama dengan VLOOKUP sama dengan ini ada 4 ya. Ada 4 item yang harus kita isi. Yang pertama lookup value, table array, column index num, dan range lookup. Ini opsional. Keempat item ini nanti teman-teman kita akan tuliskan juga di VBA Excel. Jadi sama ya, bahkan urutannya pun sama. Jadi nanti ini silahkan diingat. Untuk lookup value-nya kita akan ambil C2, kemudian table array-nya yang ini, kolom indeksnya itu adalah kolom yang kedua. Dan di sini saya akan pilih false ya teman-teman, karena saya mau mencari dengan nilai yang persis sama. Kalau teman-teman mau mengambil nilai yang mendekati, gunakan true ya. Saya enter, ini sudah berhasil ya, 500.000. Kalau saya mau copy ke bawah, maka ini saya harus gunakan simbol dolar dulu supaya range-nya tidak berubah. Ya, ini udah, oh maaf, ini C2. Oh, ini karena ini 4 ya, ini harus 1, maka ini hasilnya udah benar ya teman-teman. Jadi caranya gampang, hanya saja kalau terjadi human error, seandainya rumusnya ini tiba-tiba terhapus ataupun tanpa sengaja diketik begitu teman-teman, jadi akhirnya rumusnya hilang begitu loh. Sedangkan kalau kita tuliskan di VBA Excel, sekalipun ini dihapus tanpa sengaja diketikkan teks yang lain, maka ketika kita keluar dari sel tersebut, nantinya secara otomatis akan terisi lagi begitu. Nah, caranya bagaimana? Kita coba buka VBA Editor, teman-teman. Jadi, ini VBA Editornya. Teman-teman silakan nanti tuliskan kodenya di sheet 1 ya. Karena kita mau menjalankan kode ini secara otomatis di sheet 1. Nanti kalau teman-teman mau jalankannya menggunakan tombol, teman-teman bisa ketikkan di modul 1. Oke, ini kita pilih worksheet, kemudian ini ada worksheet selection change ya. Nah, ini. Baik. Kita akan mulai dengan tentukan dulu kita mau isi di mana ya. Hasilnya. Itu kita mulai dari range D2 titik value. Ini adalah tempat hasilnya. Sekarang kita coba gunakan VLOOKUP-nya. Untuk menggunakan VLOOKUP, kita gunakan worksheet function ya teman-teman. Nah, di worksheet function ini akan terdapat banyak formula-formula Excel yang biasa kita gunakan, termasuk VLOOKUP ya. Setelah ini, teman-teman, kita isi 4 argumen yang seperti tadi kita gunakan ya. Pertama, lookup value-nya. Lookup value-nya itu range C2. Ya, yang ini. Kita mau isi di baris kedua dulu ya teman-teman. Jadi range C2 value, kemudian table array-nya itu range ini, yang ini teman-teman. Ini I2 sampai J4 ya. Oke. Kemudian indeks kolomnya itu adalah kolom kedua. Kemudian saya akan gunakan false untuk exact match ya, sehingga dia akan cari nilai yang persis sama. Tutup kurung. Ini sudah jalan. Nah, ini langsung terisi ya. Ini saya hapus. Coba saya hapus. Saya keluar, akan terisi lagi. Nah, dan kelihatan jauh lebih profesional teman-teman, karena memang di formula ini tidak akan kelihatan ya. Ini tidak akan kelihatan formulanya. Saya hapus, keluar, terisi lagi. Ini kalau satu baris. Bagaimana kalau barisnya banyak? Kalau mungkin barisnya sisa 9, kita masih bisa copy paste kode yang sama, kita ketikkan manual ya. Tapi kalau barisnya ada seratusan, ribuan, itu bagaimana? Makanya kita harus tambahkan fungsi looping.
Teman-teman nanti bisa belajar secara terpisah mengenai fungsi looping, ada di video-video yang saya upload. Teman-teman silahkan cari sendiri. Tapi cara sederhananya begini teman-teman. Saya akan langsung gunakan variabel dulu div i as integer ya. Jadi kalau kita mau looping, saya akan gunakan looping for next ya. Jadi for i sama dengan 2, artinya dari i-nya sama dengan 2, i ini nanti sebagai indeks baris ya. Artinya dari baris kedua sampai baris keberapa ini datanya. Ini baris 11 ya teman-teman. Kalau teman-teman punya datanya ada 1000, berarti for i sama dengan 2 to 1000 ya. Cuma ini 11 karena data saya 11 ya. Selanjutnya teman-teman akhiri dengan next i. Nah, sedangkan yang nilai range di dua value ini tetap berada di tengah ya teman-teman. Hanya saja kita ganti. Ini kan range 2 ini hanya berlaku untuk satu sel ya. Supaya nanti bisa berubah-ubah selnya sesuai dengan nilai i, kita gunakan cells. Row-nya berubah, berarti ini i. Kolomnya itu tetap ya, kolom keempat. Nah, sedangkan di sini sama juga, ini adalah cells. Oh maaf, ini adalah sel i, 3 teman-teman. Sedangkan untuk tabel array tetap sama karena ini tidak akan berubah ya. Sumber ini tidak akan berubah. Oke, kita sudah selesai. Kita coba lihat hasilnya. Ya, teman-teman ini sudah bisa lihat ya. Ini langsung muncul. Saya hapus. Ini muncul kembali. Jadi ini sangat baik teman-teman kalau kita mau menghindari human error ya, adanya rumus yang terhapus. Tapi bagaimana kalau seandainya saya masukkan di sini 4, tanpa sengaja kodenya saya masukkan salah. Nah, ini akan ada error di rumusnya. Makanya kita harus gunakan atau tambahkan fungsi error di dalam formula kita. Nanti teman-teman juga bisa pelajari terpisah mengenai ini. Saya akan coba gunakan satu fungsi error ya. Satu aja contohnya, karena sebenarnya caranya ada banyak. Jadi setelah for i ini, saya akan tambahkan on error, artinya kalau error, go to, maka dia akan langsung ke R, artinya dia akan jalankan fungsi R. Nah, fungsi R ini kita tulis di mana? Setelah next i. Ini contoh saja ya teman-teman. Jadi setelah ini saya tuliskan R. Nah, saya gunakan fungsi if. If R titik number sama dengan, kan tadi untuk error itu numbernya itu 1004 ya, kode errornya. Nah, kalau seandainya keluar kode 104, maka yang terjadi cells i4 titik value sama dengan kode salah. Coba kita gunakan huruf besar semua. Setelah itu end if. Kita akan lihat teman-teman. Ya, ini langsung muncul kode salah. Bagaimana kalau yang di bawahnya kodenya salah juga? Dia tidak akan berubah teman-teman, karena dia akan tetap menghentikan rumusnya sampai yang ini diperbaiki dulu. Kalau ini sudah diperbaiki, maka yang di bawah otomatis akan langsung kelihatan kodenya salah. Jadi ini akan menolong kita teman-teman untuk mengecek apakah ada kode yang salah ya pada VLOOKUP kita. Oke teman-teman, demikian saja mengenai VLOOKUP. Caranya cukup mudah, teman-teman nanti bisa coba sendiri. Terima kasih sudah tonton video ini. Jangan lupa subscribe supaya dapat update video-video terbaru dari saya. Terima kasih.